dengan bertaubat itu, mukmin akan berpotensi menjadi orang yang beruntung. Tanpa taubat, potensinya merugi. Untung di mana? Ya di dunia, ya di akhirat. Contohnya di awal-awal surat Nuh itu ya. Kalau kita minta ampun kepada Allah akan diberikan keuntungan duniawi. Diberikan anak-anak yang banyak, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Sebelumnya ada hujan-hujan yang lebat yang mengairi bumi, sehingga ada sungai yang mengalir. Dengan sungai itu ditumbuhkanlah tanaman-tanaman kebutuhan manusia, dari mulai makanan pokok, sayur-mayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, yang mana kacang-kacangan ini sebagai sumber protein bagi manusia. Di halaman 123, taubat. Melepaskan diri dari semua dosa dan kemaksiatan. Menyesali semua dosa masa lalunya. Dan bertekad tidak kembali kepada dosa di sisa-sisa umurnya. Itu semua karena dalil-dalil berikut. Firman Allah di surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini perintah, dengan melaksanakan perintah ini harapannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan ke dalam surga. Dampak dari kesalahan yang dimaafkan, yang diampuni ini dimasukkan surga. Kenapa kok diampuni? Karena melaksanakan perintah Allah ini, yaitu bertaubat. Orang Jawa mengatakan kapok lombok. Menyesal, mengeluh, sambat, habis mangan lombok, habis nyeplus lombok. Tapi besok-besok ya dicari lagi, kembali lagi untuk menikmati lombok. Itu namanya bukan taubatan nasuha, kapoknya kapok lombok. Sekarang saja huha, ogah lagi untuk makan lombok, ternyata besoknya ingin lagi. Bahkan pada suatu desa, suatu wilayah, masyarakatnya sangat fanatik dengan lombok. Sampai-sampai sayur aja sayur lombok. Kalau masakan nggak pedas disebut sebagai masakan yang nggak enak. Nah, kita bertaubat kepada Allah diorientasikan, disarankan untuk tidak mengulangi lagi pada sisa-sisa umur kita. Allah berfirman di surat An-Nur ayat 31, dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Yang disarankan ini, yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman, nggak diperintah untuk bertaubat. Kenapa? Karena yang beriman ini sudah berpotensi untuk bisa masuk surga. Kalau nggak beriman, nggak ada potensi masuk surga. Diharamkan masuk surga karena nggak membenarkan berita Rasul. Mana iman itu? Tasdiqur Rasul fima ja'a bihi an rabbih. Membenarkan berita Rasul dari Rabbnya, dari penciptanya, pengaturnya. Kalau nggak membenarkan, ya dianggap kafir. Kalau kafir, ya nggak berpotensi masuk surga. Nah, ini yang diperintahkan untuk bertaubat orang-orang yang beriman. Nah, dengan bertaubat itu, mukmin akan berpotensi menjadi orang yang beruntung. Tanpa taubat, potensinya merugi. Untung di mana? Ya di dunia, ya di akhirat. Contohnya di awal-awal surat Nuh itu ya.
Kalau kita minta ampun kepada Allah akan diberikan keuntungan duniawi, diberikan anak-anak yang banyak, diberikan sungai-sungai yang mengalir. Sebelumnya ada hujan-hujan yang lebat yang mengairi bumi, sehingga ada sungai yang mengalir. Dengan sungai itu ditumbuhkanlah tanaman-tanaman kebutuhan manusia, dari mulai makanan pokok, sayur-mayur, umbi-umbian, kacang-kacangan, yang mana kacang-kacangan ini sebagai sumber protein bagi manusia. Ada makanan pokok, ada padi, ada gandum, ada korma. Itu dari air itu tadi. Kenapa kok begitu? Sebelumnya karena bertaubat atau minta ampun kepada Allah. Diturunkan air begitu. Makanya Hasan al-Basri, ada 3 orang yang datang kepada beliau. Yang satu mandul, yang satunya lagi punya utang, yang satunya lagi wilayah tempat tinggalnya paceklik. Semuanya mengeluh kepada Hasan al-Basri. Lalu beliau hanya memberikan 1 jawaban bagi 3 masalah itu. Istighfar, 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 istighfar. Dengan istighfar itu masalah-masalah duniawi begitu itu diselesaikan oleh Allah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marratin. Hai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. HR Muslim. Rasulullah yang sudah diampuni saja, sudah dijamin masuk surga saja, bertaubat kepada Allah. Nah, kalau kita yang nggak ada jaminan bisa masuk surga, ya lebih banyak lagi idealnya untuk bertaubat kepada Allah. Lebih berkualitas lagi taubatnya kita daripada taubatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man taba qabla an tatlu asyamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Allah itu Maha penerima taubat, pemaaf. Makanya kalau kita mau mengejar Lailatul Qadar itu ya, disarankan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf, mencintai memaafkan atau pemaafan. Maka maafkanlah aku. Allah itu pemaaf. Andai kita bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti diampuni oleh Allah. Nah, begini ternyata banyak orang yang nggak mau bertaubat. Banyak orang yang meremehkan Allah. Bahkan menantang-nantang untuk berdosa kepada Allah, untuk menentang Allah, untuk melawan Allah. Sampai-sampai digambarkan di Al-Quran itu. Apa itu ayatnya? Fa'amtir alaina hijarah. Hujanilah kami dengan batu karena sombongnya, karena merasa hebatnya, karena merasa Allah itu bukan siapa-siapa, nggak ada Allah itu. Mereka menyatakan begitu, menganggap begitu. Rasul itu dianggap dusta, Nabi dianggap bohong, sampai-sampai menantang bahaya kepada Robnya, pemiliknya, penciptanya Nabi. Dilanjut sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bitaubati limusi'il laili ilan nahar.
Wali musi'in nahari ilal laili hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah membuka tangannya dengan taubat bagi orang yang bertaubat. Sesungguhnya Allah membuka tangannya dengan taubat bagi orang-orang yang berbuat salah malam hari hingga siang hari. Dan bagi orang yang berbuat salah di siang hari hingga malam hari. Hingga matahari terbit dari barat. HR Muslim. Selalu dinanti oleh Allah. Selalu ditunggu. Barangkali ada yang mau menyesali perbuatannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah lebih berbahagia dengan taubat atau kembalinya hambanya daripada seseorang yang di tempat sepi dan rawan bahaya dengan hewan kendaraan yang memuat makanan dan minumannya. Kemudian ia tidur. Ketika ia bangun, hewan kendaraannya hilang. Ia pun mencarinya hingga ia kehausan. Ia berkata, aku akan kembali ke tempatku semula hingga aku mati. Kemudian ia letakkan kepalanya di atas lengannya untuk mati. Ketika ia bangun, ternyata hewan kendaraannya ada di sisinya lengkap dengan makanan dan minumannya. Jadi, Allah lebih berbahagia dengan taubat hamba yang mukmin daripada kebahagiaan orang itu dengan kembalinya hewan kendaraan dan bekalnya. Nah, diriwayatkan bahwa para malaikat mengucapkan ucapan selamat kepada Nabi Adam atas taubatnya. Karena Allah menerima taubatnya. Ini riwayat yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin.